Shalom. Halo, kita di sini berjumpa lagi di acara talk show teman hidup yang judulnya Cintanya Aku. Nah, kali ini pembicaranya masih sama. Ada Mas Hirman di samping saya ini. Gini dulu. Oh iya. Gimana Mas kabarnya? Puji Tuhan, Puji Tuhan, sehat. sehat. Udah makan tadi? Belum. Wah, panik ya. Habis ini. Oh iya, yang di rumah jangan lupa ya harus menerapkan protokol kesehatan, tetap mematuhi anjuran pemerintah. Itu pertama mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Gitu. Oke, langsung kita mulai aja Mas ya. Langsung saja. Oke. Di sesi kemarin kan Alkitab udah jelasin Mas tentang pernikahan. Nah, sedangkan remaja itu kan kalau buat jenjang pernikahan itu agak lama ya Mas ya. Kan pacaran itu biasanya umur 17 sampai 21 22. Nah, kan ke pernikahan itu pasti ada waktu. Nah, remaja itu kan di Alkitab itu nggak ada diajarin soal pacaran, kan nggak ada Mas. Betul. Nah, tapi remaja sekarang itu larinya ke pacaran dulu baru nikah. Nah, sebenarnya Mas, pacaran itu boleh nggak? Boleh. Nah, Ya. Oke. Terima kasih Amang. Jadi pertanyaannya pacaran itu boleh atau enggak ya? Tuh. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang pacaran, memang Alkitab itu nggak pernah menyinggung tentang pacaran. Nggak pernah, coba dicari deh, di search aja di Alkitabnya, di Alkitab, misalkan di Alkitab HP kita ya, kita search kata pacaran gitu, nggak ada. Nah, jadi sebenarnya tindakan pacaran itu kan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Seperti halnya misalkan belanja, ya shopping gitu, piknik, itu juga sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Apakah Alkitab juga menyinggung tentang piknik? Enggak, gitu. Tentang belanja, Alkitab juga nggak singgung hal itu. Pacaran juga seperti itu. Tetapi prinsipnya di Alkitab membicarakan tentang hal itu yang berkaitan nanti dengan pacaran. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pacaran, ya pacaran itu berkaitan dengan, pasti itu erat kaitannya seperti minggu lalu kita bicara tentang pernikahan. Nah, jadi sebenarnya pacaran itu apa? Nah, pacaran ini memang satu persiapan menuju pernikahan. Gitu. Jadi kalau diurut-urutkan ya memang pacaran dulu baru menikah. Gitu. Nah, pertanyaannya, pacaran itu bukankah banyak negatifnya? Ada orang berpikir begitu. Misalkan, wah ini sedang rame juga nih istilah ini, toxic relationship. Oke, ya pacaran malah jadi kayak gitu. Nanti malah putus nyambung seperti gitu. Terus nanti juga mungkin bahkan lari kepada pergaulan bebas. Wah, pacaran yang nggak bertanggung jawab. Nah itu, orang berpikir seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kita mau mengenali lawan jenis pasangan hidup, kemudian ternyata ada bahaya-bahaya di balik pacaran yang tidak bertanggung jawab tadi, terus kita ya sudah kalau gitu nggak usah pacaran. Nggak dong. Mirip seperti begini. Apakah ada yang tahu kalau naik kendaraan itu pasti selamat? Kan nggak ada. Tuh. Di jalan raya ada kecelakaan. Naik pesawatnya jatuh. Nah, terus apakah solusinya terus kita nggak usah naik mobil, nggak usah naik pesawat? Kan enggak. Jadi sebenarnya pacaran itu bisa bertanggung jawab. Seperti hanya tadi, naik kendaraan itu ya bisa selamat asalkan dilakukan dengan hati-hati. Pacaran juga harus hati-hati. Hati-hati. Nah itu teman-teman ya, pacaran itu hati-hati. Oke. Nah, pacaran ini sebenarnya apa sih? Yang tadi saya titik tekannya itu pada perkenalan. Ya, pacaran itu perkenalan. Jadi mengenali seseorang yang nantinya itu akan menjadi calon pasangan hidup. Gitu. Itu pacaran. Jadi sebenarnya memang hal penting di dalam pacaran yang perlu kita ketahui, siapa yang mau kita jadikan pacar. Nah, itu itu penting. Terus yang kedua, bagaimana kita akan pacaran. Nah, gitu kira-kira begitu. Nah, kalau kita melihat definisi gitu, memang pacaran itu proses mengenal lawan jenis. Pengenalan, ya. Kata kuncinya pengenalan. Pacaran itu adalah pengenalan. Mengenal lawan jenis lebih dekat, gitu ya. Mengenal lebih dekat melalui apa? Wah, ada rasa suka, tertarik, kan pastinya gitu ya.
Gitu, untuk mempersiapkan menuju pernikahan. Tuh, nah, kira-kira gitu ya, Mas Omar. Nah, sekarang mengapa kok kita harus pacaran? Ya, mengapa harus pacaran? Karena kalau kita mau menikah nantinya, kan kita harus punya kriteria. Nah, pacaran itu salah satunya untuk nyocokkan kriteria itu. Saya punya kriteria A, B, C, D, E, F, G, terus dengan pacaran itu kita akan mengenali apakah kriterianya masuk nih. Gitu. Terus pacaran itu juga untuk tadi lagi-lagi mengenali. Adakah pengenalan-pengenalan yang perlu kita dalami? Karakternya, keluarganya, gitu. Itu penting sekali dalam pacaran. Nah, memang ada risiko ya ini kalau orang salah milih pasangan hidup itu, wah itu berat. Maka pacaran itu untuk mengurangi risiko itu. Oke, supaya tidak salah pilih maka pacaran dulu. Gitu. Kemudian juga pacaran ini untuk mempersiapkan pernikahan tentunya. Oke. Itu persiapan menuju pernikahan. Pernikahan itu kan seumur hidup ya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa pernikahan itu diikat dalam satu perjanjian. Itu jangka waktu yang sampai seumur hidup. Nah, maka harus ada dipersiapkan yang sungguh-sungguh. Apa saja yang dipersiapkan? Contohnya nih, jadi dalam pacarannya ada komunikasi. Ya, latihan berkomunikasi. Loh, itu nggak mudah. Misalkan hanya masalah apa ya, milih makan. Yang kita makan di mana? Terserah. Nah, gitu kan? Itu bisa jadi berantem. Itu masalah komunikasi. Iya sih. Gitu. Jadi itu perlu dipersiapkan. Salah satunya lewat pacaran. Terus saling memahami. Jadi kita dengan orang itu pasti akan punya banyak karakter yang berbeda. Nggak ada orang di dunia ini yang karakternya itu sama persis. Nah, berarti kan harus memahami, harus menerima kelebihan dan kekurangan. Itu dilatihnya lewat pacaran. Nah, gitu. Ternyata banyak ya manfaatnya ya. Banyak sekali kan. Oh iya pacaran, itu pacaran. Tapi hati-hati. Ya. Terus menghadapi masalah. Ya, pacaran itu melatih kita untuk menghadapi masalah. Masalah apa? Tadi misalkan komunikasi, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan orang lain. Nah, itu bisa dilatih lewat pacaran. Terus bagaimana memutuskan keputusan-keputusan besar, itu juga bisa lewat pacaran. Pengorbanan diri. Ya. Seorang suami nantinya kan akan berkorban juga ya untuk istrinya. Istri juga pasti akan begitu karena dikatakan minggu lalu istri harus tunduk kepada suaminya. Ini butuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan ini, tanpa dilatih lewat pacaran, orang akan sulit. Itu. Terus belajar untuk saling menghargai kesukaan masing-masing. Misalkan Amang ini punya pacar nih, ya Amang suka bola, ceweknya nggak suka bola. Wah, ini kan harus saling menghargai apa hobinya masing-masing, misalkan gitu. Itu contoh. Misal loh ini tadi ya, karena emang belum punya dia. Jangan itu. Siapa tahu nanti dapat subscriber. Gitu caranya. Oh ya, jangan lupa like ini ya. Oh ya ini YouTube-nya ini. Kita kok sampai di mana-mana ya? Kita kembali lagi. Nah, terus kesepakatan tata nilai. Pacaran itu menyepakati tata nilai ketika nantinya menikah. Nah, ini ketika pacarannya ini sudah mulai mendekati pernikahan nih. Oke, jadi udah di ujung ya? Udah di ujung, sudah menentukan tanggal. Kira-kira gitu. Ini harus menetapkan tata nilai. Maksudnya tata nilai itu kayak gimana? Bagaimana cara mengelola uang, itu harus sepakat. Kesepakatan itu penting. Kalau enggak nanti istrinya mau begini, suaminya begitu. Wah, itu nanti berantakan. Bagaimana mengasuh anak? Nah, itu harus disepakati juga. Bagaimana sikap kepada orang tua, mertua? Wah, itu perlu dipersiapkan betul, disepakati. Karena wah, kalau tidak itu nanti bisa jadi persoalan yang cukup serius. Itu. Nah, termasuk karena pacaran itu menuju pernikahan. Pernikahan ini sebenarnya bukan hanya sekedar wah seneng-seneng punya anak, buat pamer, gitu. Reunian nanti wah udah punya gandeng pacar gitu. Gandeng pacar. Enggak. Tetapi pernikahan itu sebenarnya kan minggu lalu juga dibahas akan menghasilkan keturunan ilahi. Jadi pasti pernikahan orang percaya itu didesain Tuhan untuk satu maksud tertentu. Nah, maksud ini tiap-tiap pasangan itu beda-beda. Semisal nih, ada pasangan suami istri, mereka sepakat karena merasa Tuhan memanggil mereka untuk melayani anak-anak jalanan, anggaplah nih. Nah, mereka harus sejalan kan? Gitu. Atau mungkin
ada sepasang suami istri yang sepakat untuk mereka terbeban untuk hidupnya itu bagi pemerintah. Iya. Ya, hidup jujur di pemerintah. Nah, itu berarti harus sejalan kan. Nah, panggilan hidup ini juga harus disepakati di dalam pacaran. Nah, kira-kira begitu. Oke. Jadi intinya pacaran itu harus hati-hati ya. Nggak Hati-hati. boleh cuma buat seneng-seneng, Ya. atau buat pamer-pamer ke Oh. teman-temannya. Wah, aku udah pacar loh. Kayak gitu ya. Tidak Oke. sesederhana itu. Oke. Dan aduh, telepon Mas. Oh iya. Ya. Oke. Jadi pacaran itu juga melatih kedewasaan diri Mas ya, Betul teman-teman. sekali. Buat saling menghargai, terus Saling mengenal. saling mengenal, terus apa itu namanya? Buat lebih sopan ke orang lain lah. betul. Nggak semena-mena lah kan biasanya Betul. kalau kita dulu kan biasanya wah, kue biasanya kan ada yang dikasih kan Ya, sekarang beda. 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 Betul, betul, betul. Oh iya, sampai lupa Mas. Ya. Saya tadi belum berkenalan. Oh iya. Nggak kenal sama saya tadi. Oh iya, belum kenal mereka. Oh iya, manggilnya Amang toh? Iya, iya. Saya bukan Amang. Lu siapa? Manggal. Beda ternyata. Beda orang. Ya, Amang itu nanti- kalau malam, Oke. Manggalnya harus siang. Nanti diedit ya. Manggal. Ya. Padahal nggak ada kan. Oke. Ketawa, penontonnya nggak ketawa. Nggak lucu. Jangan lanjut. Akhirnya ketawa. Oke, lanjut. Oke. Mas Mas, saya boleh bertanya nggak Mas? Oh, boleh. Oke. Aku beri satu pertanyaan. Nah, ini sih sebenarnya banyak orang yang kayak gini Mas. Sebenarnya orang kan Kak Tuhan kan udah, kalau katanya, sebenarnya saya nggak tahu. Tuhan itu sebenarnya ngasih jodoh, ngasih jaminan jodoh. Jodoh di tangan Tuhan. Tuhan. Nah, sebaiknya gitu kita itu mencari atau menanti aja. Wah, Oke. jodohku bakal teko. Oke. Atau kita mencari mereka. Oke, ya. Pertanyaan yang sangat menarik. Oke. Manggala ya, beda. Beda ya? ganti Oke. nama. Mencari atau menanti? Hmm. Teman-teman, kedua-duanya harus dilakukan. Oke, dari sisi Allah, Allah itu memang menyediakan pasangan hidup. Karena minggu lalu juga kita belajar bahwa Allah itu menyediakan penolong yang sepadan. Iya, Ini dari sisi Allah nih. iya. Nah, dari sisi manusia itu perlu untuk mencari. Maksudnya mencari, dia mempersiapkan, mengenali karakternya, mencari, menentukan kriteria-kriterianya, kemudian dia berelasi dengan orang di sekitarnya, kanan kiri. Kalau istilah Jawanya bribik-bribik. Wow. Nah, jadi stalking Wow, gitu. oke. Nah, itu Stalking. bagian dari mencari kan. Iya. Tetapi juga menanti. Menanti apa? Karena Tuhan menyediakan. Nah, itu akan bekerja sama. Gitu. Oke. Jadi ininya harus berusaha dulu ya Mas ya. Ya, Berusaha. bergantung kepada Tuhan. Oh, Dan bergantung kepada berusaha itu sebagai bagian yang harus kita lakukan. Oke. Yang utama itu harus bergantung kepada Tuhan Betul, dulu ya. betul. Berusaha itu sampingan lah. Yoi. Habis ini penonton ada oh ya, yang mau habis ini saya mau ngasih waktu buat penonton. Oke. Kan pasti ada kepo-kepo kan pasti kan. Oke. Oh, kepo. Ya. Pak Raut pada kepo-kepo jomblo-jomblo ya. kameramennya itu kayaknya jumlah. Oh, Ya, ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kameramen. Oh, kameramennya. Oke, ya. Mas siapa ini? Saya Okta. Oh, Okta. Mau tanya apa, Mas? Pacar. Bentar. Ke saya apa, Mak? Pembicaranya? Pembicara. Oh, iya. Tanya saya. Namanya Okta. Pasti lahirnya bulan April ini. Oh, iya. bukan, Mas. Desember. Oh, Desember ya, betul. Ya, silakan. Mau bertanya. Pacaran yang benar itu bagaimana? Pacaran yang benar. Yang tidak salah. Ya benar. Ya. Yang nilainya 100 bukan? Iya. Oh ya. Oke. Pacaran yang benar. Berarti ada pacaran yang salah ya. Iya. Nah, pacaran yang benar itu sebenarnya ditentukan dari kedewasaan seseorang. Jadi pacaran itu bisa dikatakan benar ketika tadi yang negatif-negatif tadi, ya ada toxic relationship, pergaulan bebas, saling saling mengekang satu dengan yang lain. Nah itu posesif. Ini ada yang nyeletuk posesif. Orientalnya ada yang Kayaknya ini korban. Oh. Korban posesif. Nah ini itu berarti itu pacaran yang nggak benar nih. Iya. Karena pacaran sebenarnya saling mengenal, saling bertumbuh gitu, dan akhirnya meskipun ada konflik, ada perbedaan karakter, perbedaan hobi, perbedaan kesukaan, makanan kesukaan, tetapi justru perbedaan-perbedaan itu semua saling berlatih, saling menerima. Nah itulah pacaran yang benar.
Gitu. Jadi itu semua terukur dari apanya? Kedewasaannya. Oke. Nah, ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan baru. Kedewasaan itu yang seperti apa? Nah, ditunggu aja nih. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan bahas soal kayak gitu. Habis ini saya kasih pertanyaan lagi Mas. Oh, boleh, Oke. silakan. Tanya. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Oke. Sekarang cewek Mas yang tanya Mas. Wah, ini. Saya Dina, saya mau bertanya apa sih bedanya nih antara misalnya pacaran sama kakak adik? Oh, aduh. Ya, oke. Itu saya semua lakukan itu. Oke. Ini pacaran orang tahu. Waduh. Enggak. Jadi apa sih bedanya? Macam-macam ya istilahnya itu. Itu dari masa ke masa itu macam-macam. Dulu di zaman saya masih muda, sekarang juga masih muda. Oh iya. Waktu saya masih remaja itu istilahnya TTM, teman tapi mesra. Oke. Hubungan tanpa status. Kalau mulai sekarang ini friend with benefit. Oke. Dan macam-macam lah nama-namanya ya. Itu sebenarnya apa bedanya sama pacaran? Jadi begini, kedua-duanya itu ada persamaan. Persamaannya apa? Masing-masing dua insan, dua sejoli ini, itu ada perasaan saling tertarik. Oke. Tetapi kalau di pacaran itu ada ikatan status. Sedangkan yang tadi namanya macam-macam itu friendzone, kakak adik, terus TTM, HTS, ya ada perasaan tapi nggak ada ikatan status. Nah, ketika ternyata kakak adikannya tadi itu juga dekat kepada orang lain, akhirnya ada gejolak, lalu ada gesekan, ada masalah, kemudian dia patah hati, dia terluka, bahkan sampai memutuskan mungkin kayak pertanyaan yang dulu itu loh. Wah, ada yang tanya ini menikah atau enggak? Itu korban kayak gitu itu. Ingat ya. Nah, ingat ya. Ingat. Orangnya ya itulah ya. Orangnya itu ingat. Itu orangnya masih ada lagi di sini. Nah, itu sangat sulit, sangat rumit. Jadi sebenarnya mungkin orang berpikir, wah nggak usah pacaran aja, kakak adikan aja. Tapi sebenarnya itu relasi yang sangat rumit. Karena hatinya itu punya ikatan, tapi statusnya nggak ada. Jadi kalau misalkan yang satu pergi, yang satu serong, lah nggak ada status apa-apa kok. Ya hakku dong. Tapi padahal perasaannya itu saling terikat. Wah itu kalau orang yang saking stresnya itu bisa sampai depresi itu. Bisa sampai bahkan bunuh diri gara-gara begitu. Gara-gara kakak adikan ini. Gitu. Karena nggak ada status. Malah membahayakan ya Mas ya daripada pacaran. Iya betul. Jadi ya sebaiknya diresmikan saja. Oke. Tetapi ada dengan catatan hati. Kuncinya hati. Gitu. Semoga menjawab pertanyaan Dina. Ya. Mbak Dina udah puas ya? Iya. Oke. Satu lagi Mas terakhir ya Mas ya? Boleh. Terus siapa lagi mau bertanya? Ya ini. Perkenalkan nama saya Dana. Saya mau bertanya nih Kak tentang bolehkah kita pacaran beda agama? Kan gini, kadang orang bilang kan bisa sekaligus penginjilan sama pacar kita. Gimana Pak? Oke. Pacaran beda agama. Terus pacaran sekaligus penginjilan. Nah, baik. Ini juga kasus yang pernah ditanyakan minggu lalu. Kalau minggu lalu saya bicara bahwa pernikahan yang desainnya Allah, pernikahan Kristen itu ya memang sesama orang percaya, artinya ya bukan hanya sekedar beda agama, ya, yang ternyata sama-sama ini orang KTP-nya itu Kristen, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mempercayai, mengimani Yesus Kristus, ya ini sama saja. Artinya memang desain pernikahan menurut Allah itu seimbang, sepadan, sesama orang percaya. Itu. Itu. Berarti itu tentunya akan berlaku juga di dalam pacaran. Gitu. Karena apa? Nah, mau gimana lagi wong pacaran itu persiapan menuju pernikahan. Nah, maksud persiapannya dengan siapa, menikahnya dengan siapa? Nah, itu jagain jodohnya orang itu namanya ya. Waduh. Gitu. Ada yang merasa ya jagain jodohnya orang. Itu. Jadi menurut saya ya memang Alkitab katakan kalau pernikahan itu sepadan, seimbang, ya pacarannya pun juga demikian dong ya. Kecuali pacaran main-main, dan saya tidak sedang membicarakan main-main ini.
Saya sungguh-sungguh mas, saya serius mas. Saya serius ini ya, ngomongin pacarannya maksudnya ya. Gitu. Nah tadi ada yang menarik lagi tadi tentang Penginjilan. Penginjilan, Iya. betul sekali. Wah ini kayaknya rohani banget ya. Wah, mendekati PDKT nih sama, misalkan saya cowok PDKT sama cewek, terus wah sambil penginjilan nih. Oke. Nah persoalannya begini, ketika dia diinjili dan mau, keputusan dia mau itu karena saya atau karena Kristus sungguh-sungguh, itu jadi agak abu-abu, agak susah untuk dibedakan. Belum lagi nanti misalkan dia memang mau ikut, wah ya oke aku ikut kamu deh, aku ikut kepercayaanmu. Padahal kesenjangan pertumbuhan rohaninya kan berbeda. Nah itu tadi berkaitan dengan tata nilai, berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, itu pasti akan ada gap, akan ada jenjang. Wah itu susah sekali. Maka ya kalau mau menginjili, ya udah diinjili aja, nggak usah dinikahin gitu. Kalau mau menginjili ya udah fokuslah menginjili, tuluslah hati menginjili. Ya menikahlah dengan orang yang sudah siap untuk dinikahi. Artinya ya dia sudah orang yang bertumbuh. Gitu. Karena sangat berisiko. Sangat berisiko ketika kita memutuskan untuk menikah dengan orang yang memang baru saja bertobat gitu, anggaplah gitu. Nah, jadi ya karena dikatakan sepadan kan, seimbang. Gitu. Nah kira-kira begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Dana ya. Oke, jadi ini tadi intinya itu harus hati-hati mas ya, Hati-hati. pacaran ya. Betul. Pacaran sama orang yang seimbang. Seimbang. Betul. Seimbang, sejalan, Sejalan. sepemikiran, Sepemikiran. sehati. 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 Oke, sesi pada hari ini sudah selesai. Nah, sebelumnya kita ada yel-yel dulu. Oke. Yel-yelnya kemarin gimana mas? Saya lupa pokoknya yang begini Oh lah. gini ya? Nah, Saya tailingin sih mas. Oh oke. talk show. Oh iya. Cintanya aku. Oke. Dari saya ya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Talk show teman hidup, cintanya aku. Sarangyo, pasti mas. Iya. Oke teman-teman, buat yang nonton video ini, jangan lupa ya buat subscribe, like, komen, dan nge-share buat di teman-teman lah, teman-teman yang mungkin belum butuh kayak gini lah, kayak gini atau yang Pasti butuh lah. pasti butuh ya. Anak muda pasti Oke. butuh. Saya juga butuh. Oke, kalau gitu, see ya, dadah. Dadah.